Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Wa bis sanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Syekh Taqiyuddin Daqiqil Aid Zil Karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghasyahu mir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bikum fi dharaini amin. Babus siwak. Al-hadithul awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Ini benar bacanya nih. Bab siwak. Ini bab menjelaskan tentang siwak. Apakah siwak itu sudah terwakili dengan sikat gigi? Karena memang sikat gigi itu ya sama, objeknya itu membersihkan gigi gitu ya. Al-haditsul awal, hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum, pasti aku perintahkan mereka, bisiwaki inda kulli sholatin, untuk bersiwak setiap kali ingin sholat. Nah, jadi beda sekali ya siwak dengan sikat gigi. Jadi kalau kita sikat gigi itu setiap kali mandi, maka mandi itu pagi sama sore. Kalau Nabi ini mengatakan inda kulli sholatin, setiap kali mau sholat. Jadi tadi kita datang masuk ke masjid, sunnah siwak. Kemudian tahiyatul masjid, sunnah siwak. Azan, kemudian qobliyah maghrib, sunnah siwak. Mau sholat maghrib, sunnah siwak. Selesai maghrib kita mau ba'diyah, sunnah siwak. Jadi volumenya tidak sama dengan sikat gigi ya, tetapi ada kesamaan karena objeknya membersihkan gigi. Nah, jadi dia pada awal-awal disyariatkannya ini, diperintahkannya siwak, malaikat Jibril itu tiap hari memerintahkan siwak dalam suatu kondisi apapun juga. Sampai-sampai Nabi mengatakan, hampir saja aku rasakan gigiku ini mau rompal, mau copot.
karena disuruh siwak terus sama Jibril pada awal itu. Jadi banyak bersiwak bagus ya. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua, an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan dari Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu menceritakan ia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit untuk melaksanakan salat malam, yashu sufahu bisiwaki, maka beliau ya membersihkan mulutnya itu dengan siwak. Nah itu ikhtalafu fit tafsirihi ya, fakila yudalliku wakila yaghsilu wakila yunki. Jadi maknanya yashus itu maknanya yudallik ya, membersihkan dengan cara digosok-gosok. Bisa maknanya membasuh atau maknanya membersihkan ya. Nah Bapak sekalian yang berbahagia, jadi ini baru sholat ya. Jadi berapa kali kita siwak? Kalau 5 kali kita siwak, tadi satu sholat aja 5 kali kita siwak. Kalau 5 kali dalam kita sholat berarti 25 kali siwak, belum sholat ya, sholat malam dan lain sebagainya. Beliau masuk rumah bersiwak, mau keluar rumah bersiwak, mau ada tamu bicara bersiwak. Jadi selalu bersiwak, bersih terus ya. Di Mekah itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, di Mekah, di Madinah itu polisi, tentara itu pasti ya di pecinya itu tersiwak. Kadang dia sambil ngatur perjalanan tapi siwaknya itu masih digigit gitu. Ya karena memang dia sudah biasa membersihkan ya mulutnya dengan bersiwak itu, maka menjadi lazim, sudah nggak aneh gitu. Al-haditsu tsalitsu, hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, ini yang menceritakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang Abdurrahman bin Abu Bakar, berarti saudara kandungnya Sayyidah Aisyah. Ya. Sayyidah Aisyah ini putri sahabat Abu Bakar. Nah, yang datang ini Abdurrahman bin Abu Bakar kepada Nabi. Wa ana musnidatuhu ila sadri, dan aku menyandarkan Nabi. Ini kenapa Nabi disandarkan? Karena Nabi posisinya di akhir-akhir hayat. Ya, dalam keadaan Nabi sudah dalam keadaan sakit. Maka aku menyandarkan Nabi di dadaku. Jadi supaya Nabi itu bisa duduk, supaya tidak jatuh, maka istrinya menaruhnya kepala Nabi itu di dadanya. Wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi, dan ada pada Abdurrahman siwak ratbun ya, dari kayu yang masih basah, yastannu bihi, yang ia melaksanakan kesunahannya bersiwak. Fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu, maka Rasulullah menjauhkan ya Abdurrahman bin Abu Bakar itu dari pandangannya. Jadi Nabi melihat, tapi Nabi menjauhkan pandangannya, artinya Nabi tidak melihat lagi kepada Abdurrahman. Fa akhadtu siwaka, kemudian aku mengambilkan siwak, kata istri beliau. Faqadamtuhu ya, faqadamtuhu, kemudian aku
apa nih, mencacah gini. Siwak itu yang sebesar gini, kira gini, digini. Nah, khodom namanya itu. Kan dia kayu rapi. Jadi ini ngomong-ngomong, bapak-bapak pernah bikin siwak sendiri nggak? Potong kulitnya luarnya, gigit, maka dia akan keluar lembut ya, kemudian halus. Nah itu yang maksud ya. Faqadam tuhu, kemudian aku mencacahnya dengan gigi ya. Wa tayyabtuhu, dan aku ya membersihkannya. Summa dafa'tuhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku memberikan siwak itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fastan nabihi, maka Rasul mengerjakan sunnah bersiwak. Nabi mengerjakan siwak ya. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istananan ahsana minhu. Belum pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sunnah bersiwak itu ya, yang terlebih bagus dari kesunahan pada waktu itu. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu, maka tatkala selesai ya bersiwak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rafa'a yadahu, Rasul mengangkat tangannya, au isba'ahu, atau jemarinya. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan firrafiqil a'la. Nah ini kalimat yang mesti ditakdirkan ya. Rafiqul a'la itu, rafiq itu maknanya as-sahib, sahabat dekat, itu rafiq. A'la yang punya derajat tinggi. Kalau kita baca di hadis-hadis lain, ar-rafiqul a'la itu maknanya malaikat Jibril. Jadi abis siwak, ini Nabi dalam keadaan sakit nih, dalam keadaan sawik, Nabi bersiwak, bersih, sudah selesai siwak, kemudian beliau mengatakan firrafiqil a'la. Itu bisa jadi takdirnya ijma'i ma'a rafiqil a'la, kumpulkan aku bersama malaikat Jibril. Ya, jadi di akhir hayatnya yang dikerjakan oleh Nabi itu adalah siwak. Salasan, Nabi menyebutnya 3 kali. Fi rafiqil a'la. Jadi doa ya, fi rafiqil a'la. Fi rafiqil a'la. Maknanya kumpulkan aku bersama sahabat dekatku yang terbaik, malaikat Jibril. Summa qawada, kemudian beliau ditarik ruhnya. Jadi Nabi wafat. Wa kanat taqulu, dan Sayyidah Aisyah berkomentar mengatakan mata baina hakinati wa zakinati. Ketika Rasulullah wafat itu antara perut dan dagu. Jadi Nabi itu disandarkan ke tubuhnya antara perut sama dagu sini. Disinilah posisinya. Jadi beliau meninggal itu posisinya di dada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sempat bersiwak ya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, hadis yang diceritakan ini menceritakan tentang siwak. Ya. Hadis ini menceritakan pada dimensi siwak. Apakah cuma ini yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah ingin wafat? Bukan cuma siwak, banyak betul ya. Banyak penghantar yang sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, mungkin Bapak saya sekalian belum pernah mendengarnya, tapi saya mau lanjutkan dulu nih nanggung ya. Wa fil lafzin, dan pada satu riwayat, fara'aituhu yanzuru ilaih, aku melihat ya bahwa Nabi memandang kepada Abdurrahman bin Abu Bakar.
Wa araftu annahu yuhibbus siwak, dan aku berharap bahwa Nabi ya menginginkan siwak. Ya. Fakultu akhudhu lak, aku mengatakan akan kuambilkan siwak untukmu. Fa asyara bi ra'sihi, kemudian Nabi memberi isyarat kepada istrinya, na'am. Ya. Ya. Jadi Nabi di akhir hayatnya itu bersiwak, ya. Hadza lafzul Bukhari, ini teks ini, ya, matan hadis ini menurut riwayat Imam Al-Bukhari, wali Muslimin nahwuhu, dan pada riwayat Imam Muslim serupa. Berapa lama Nabi sakit? Ada yang tahu nggak? Nabi sakit itu kurang lebih 18 hari. Apa sakitnya Nabi di akhir hayatnya? Ya, sudah itu kepalanya sakit, ya. Jadi apakah sudah dulu tidak? Apakah itu maknanya pusing atau migrain? Sudah itu sakit di kepala. Jadi beliau itu sakitnya 18 hari. Kenapa 18 hari lama itu sakitnya? Jadi Bapak mesti paham, ya. Kalau nanti lihat ketika Rasulullah menghembuskan nafas itu, Sayyidina Umar itu kalap. Sayyidina Umar itu kalap. Qad mata Rasulullah, qad mata Rasulullah. Orang sudah bilang Nabi wafat, Nabi wafat gitu. Umar itu cabut golok. Mayaqulu nabil an-nabiyul wa yafun. Siapa yang bilang Nabi mati? Siapa? Dalam pandangan dia Nabi itu tidak wafat gitu. Mayaqulu qad mata Rasul. Siapa yang bilang Muhammad sudah mati? Aku jamin anaknya jadi anak yatim. Aku jamin anak istrinya jadi janda. Apa maknanya? Dia mau penggal lehernya yang bilang Nabi Muhammad mati. Nah, itu padahal dikasih sakitnya 8. Ini sebenarnya ini sakit lama ini adalah mempersiapkan mentalitas orang yang di sekitar Nabi itu. Ini perpisahan ini berat gitu. Sehingga itu saja orang gak siap. Waktu dibilang Nabi wafat itu gak siap orang. Sehingga pedang itu dipegang oleh sahabat Abu Bakar. Ya, man ya'budu Muhammad, Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Wa may ya'budullaha faqad baqi. Siapa yang menyembah Allah, Allah kekal. Lemes Abu Bakar. Sayyidina Umar lemes. Tadinya dia jamin jadi janda istri. Nah, jadi berat, orang gak sulit nerima Nabi Muhammad wafat itu. Nah, sehingga instrumennya sakitnya lama. Ini serba singkat saya ceritakan supaya kita tahu nih, kita ini orang yang dicintai Nabi Muhammad gitu. Tanggal 11 Rabiul Awal, hari Minggu, malamnya malam Senin. Besok tanggal 2 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, besok Nabi habis subuh wafat. Hari Minggu malam itu Nabi fashtadda maraduhu, sakitnya tambah keras. Tapi masih keluar maghrib, isya. Waktu subuh terakhir itu azan, sahabat bilang, biasanya Nabi langsung keluar. Jadi Nabi ini mihrab rumahnya itu di samping. Ini enggak keluar. Orang udah semua gelisah itu. Gelisah semuanya. Disuruhnya Bilal,
Coba kau ketuk rumah Rasulullah, barangkali ada sesuatu yang menghalanginya. Diketuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang jawab putrinya beliau, Sayyidah Fatimah. Waalaikumsalam. Man alal bab, siapa di depan itu? Ana Bilal. Rasulullah masghulun binafsih. Nah, itu pertama kali kalimat masghul binafsih. Kalau diterjemahkan secara tekstual, Rasul sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, Bilal tidak paham apa yang dimaksud dengan perkataan itu. Kemudian keluar wa yad'u yadai ala ra'sihi, gini. Apa maksudnya ya, gitu. Belum sholat subuh karena nggak ada yang imamnya, nggak ada. Lama-lama tambah siang, disuruh lagi, ketok lagi gitu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waktu itu Nabi dengar. Nabi bilang kepada putrinya, suruh masuk Bilal. Bilal pada saat itu baru tahu karena Nabi yang bilang, ana masyghulun binafsi. Oh, masyghulun binafsi itu maknanya lagi sakratul maut. Tapi masih ngomong, ana masyghulun binafsi. Mur Abu Bakrin ayyusalliya bin nas. Kamu suruh Abu Bakar untuk mengimami sholat. Nangis Bilal. Bilal bilang, lima taliduni ummi. Kenapa dulu ibuku melahirkanku? Dia bukan menyesali lahir di dunia dari ibunya. Lebih baik aku gak usah lahir ketimbang melihat Rasulullah dalam keadaan sakratul maut. Lima taliduni ummi, kenapa aku dilahirkan? Kasih tahu sahabat Abu Bakar untuk jadi imam. Abu Bakar maju, ketika dia berdiri di mihrab, fagharra mukhsyan alaikum, jatuh, nggak siap dia jadi imam itu. Fadajjal muslimuna wa yabkun, gemuruh, menangis, semua orang menangis. Ini pingsan, imam nggak datang, nggak siap orang ditinggal Nabi itu. Ini mestinya Maulid Nabi itu menceritakan ini nih, bahwa Nabi itu mencintai betul kita ini umatnya yang lahir nggak pernah ketemu, nggak pernah mimpi, tapi jatuh cinta dan mengikuti ajarannya. Karena berisik, nyampe tuh ke suaranya. Nabi bilang gini, Madajij, gemuruh apa ini? Maka putri beliau mengatakan, dajjal muslimuna li faktika ya Rasulullah. Mereka itu menangis karena kau tidak ada di bersama mereka ya Rasulullah. Bapak, apa yang dilakukan ketika Nabi mengatakan itu? Ketika Nabi mendengar orang menangis karena nggak bisa menerima tidak ada Nabi, belum sholat melakukan. Panggilkan Ali bin Abi Thalib, Fadl ibnu Abbas, dua orang pemuda. Apa Bapak Ibu yang dilakukan oleh Nabi? Nabi minta dipapah oleh Ali bin Abi Thalib. Yang kiri Fadl ibnu Abbas dituntun ke mihrab untuk imam sholat subuh. Karena sholat subuh tidak bisa dilakukan. Subhanallah. Jadi seumur hidupnya Nabi itu sholat berjamaah. Sampai sakratul maut pun mengimami sholat subuh. Hanya sholat subuhnya pendek. Jadi melakukan sholat yang wajib-wajibnya saja. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sholatlah Nabi mengimami sholat.
Setelah salat, Nabi memeluk satu persatu sahabat. Nabi minta maaf. Dan beliau mengatakan, ini mufariqud dunia. Sebentar lagi aku akan tinggalkan dunia. Gak kuat orang nerimanya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Nabi dihantarkan berbaring di tempat tidur, sudah hampir mendekati saat itu, maka Nabi protes kepada Israel. Jadi Israel sudah turun, yang menyambut ruh sudah turun, tapi malaikat Jibrilnya nggak ada. Maka Rasul, ini kenapa tadi saya katakan Ar-Rafiqul A'la itu maknanya Jibril. Jadi beliau dari mulai wahyu pertama sampai terakhir itu dekat, sahabat dekat. Aina Jibril ya Israel, aina Jibril, Israel mana Jibril? Taraktu fis sama'i dunya ya Rasulullah. Dia tertinggal di langit pertama ini. Dia nggak sanggup Jibril melihat muka Rasulullah itu sakit dan mau akhir hayatnya nggak mau ngelihat. Maka Rasul bilang enggak, harus ke sini. Maka Israel menjemputnya. Dan Nabi bilang, apakah kau nggak mau menjumpai aku di akhir-akhir ini? Jibril bilang, bukannya aku tidak mau, tapi aku nggak tega melihatmu ya Muhammad. Israel mendekat, nanti dulu. Kaifa hali indallah, bagaimana kedudukanku nih di sisi Allah? Nanya sama Jibril. Absyir ya Muhammad, annaka awwalu man tadkhulul jannah. Kabar gembira untuk engkau ya Muhammad, kaulah orang yang pertama dibukakan pintu surga. Alhamdulillah. Israel mendekat, nanti dong. Kaifa hali ummati, kita yang diingatnya, bagaimana dengan umatku? Dia tidak ingat kepada anak dan istrinya, gimana umatku? Jangan kau cabut sebelum kau kabarkan kepadaku yang menyenangkan. Maka dikasih kabar oleh malaikat Jibril, umatmu adalah yang pertama masuk surga, ketimbang umat-umat yang terdahulu betapapun hebatnya mereka, hatta tadkhulu ummatuk, sehingga masuk lebih dulu umatmu. Bapak, Nabi baru waktu dibilang itu. Dan Nabi mengatakan kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku bisa masuk surga kecuali yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah, emang ada orang yang enggak mau? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba, kalau tidak taat dialah orang yang tidak mau. Usikum ilzamu alaikumus shalah, jangan tinggal sholat. Alaikum bis shalah, jangan tinggal sholat. Wa ma malakat aimanukum, kau tanggung jawab apa yang jadi tanggung jawabmu. Kalau kau punya istri, kau punya anak, kau tanggung jawab. Jangan tinggal sholat. Insya Allah masuk surga. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, Ibu, jadi betapa luar biasa ya. Kita ini orang yang dipertaruhkan. Beliau itu
waktu bertanya kepada Israel, apakah kau sini cuma datang atau mau nyambut ruhku? Ana zair wa ana qabid in azinta li ya Rasulullah. Aku ini mau ziarah, tapi aku juga mau menyambut ruhmu karena ini perintah. Itu berdasarkan kemauanmu. Kalau kau mau iya, wa illa fa'ardi, kalau kau mau aku enggak akan. Aku kembali lagi. Yang dipertaruhkan, ditunda-tunda itu kita, Bapak sekalian. Jangan tinggal sholat. Sudah buktikan kalau kita pengikut Nabi Muhammad jangan tinggal sholat. Kalau sholatnya benar, maka insya Allah yang lainnya ke bawah benar. Tapi kalau sholatnya sudah tidak diperhatikan, sholatnya jelek, apalagi sholatnya tidak diterima, ya, kalau sholatnya tidak terima maka hajinya tidak dinilai. Hajinya tidak dinilai, zakatnya tidak dinilai, puasanya tidak dinilai. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama diperiksa itu sholatnya. Iza soluhat, bila bagus, sholatnya bagus, soluha sairu amali, baru kebaikan yang lainnya itu dinilai. Wa iza fasadat, kalau rusak sholatnya, fasada sairu amali, yang lain nggak diperiksa, dibendel, dibuang, nggak ada nilai. Saya nggak tahu nih, pas saya nggak niat mau cerita ini gitu, tapi karena memang hadisnya ini diceritakan akhir-akhir beliau itu siwak, jadi saya ingat, makanya saya sampaikan. Mestinya kalau maulid Nabi ini diingatkan semacam ini, kita pegangnya apa? Jangan tinggal sholat. Sakit sedikit nggak sholat, sibuk sedikit nggak sholat. Ya, mau selamat jangan tinggal sholat. Tanggung jawab kalau punya keluarga. Kalau ada orang susah meninggal, susah keluar ruhnya itu, sunnah disiwakin. Siwak itu megangnya seperti ini. Jadi bukan begini. Siwak itu ada cara megangnya. Nih. Atas, ya, udah selesai. Kalau dia gini, susah bicara, anak kecil yang susah bicara, atau orang meninggal susah meninggalnya ini. Keberkahannya, Imam As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menulis beberapa hikmah orang yang bersiwak. Salah satu yang luar biasa, mempermudah keluarnya ruh kalau disiwakin. Dan itu yang dilakukan Nabi, siwak. Ada yang ngantongin siwak nggak? Siwak beli nih, taruh 2 hari hilang. Ada orang haji lagi minta, haji lagi 3 hari hilang. Ditaruh di mana? Nggak tahu sampai sekarang. Karena memang pekerjaan yang bagus itu, ya, setan tidak suka. Gitu. Makanya kalau habis pakai, cuci kantongnya, pindahin dari kantong ke kantong, taruh aja gini, hilang. Saya baca hadis ini menceritakan tentang Rasulullah. Saya nggak menarik nih meneruskan hadis yang lain ini, nggak menarik. Terasa udah kenyang rohani saya mendengar betapa Rasulullah begitu sangat cintanya kepada umatnya. Dia nggak mau kalau saat itu catatannya ada yang tidak selamat, bilang bisa jadi Nabi nggak mau dicabut ruhnya. Tapi ketika malaikat Jibril
menyebutkannya, maka beliau mau dicabut. Dan beliau mengatakan fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, kumpulkan aku bersamanya, kumpulkan aku bersama. Ya, subhanallah. Berapa menit lagi Pak? 10 menit lagi. Baik, hadis al-haditsur rabi'u, hadis yang keempat. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashtaku bisiwaki ratbin. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan kayu yang masih basah. Wa taraful siwaki ala lisanihi, dan ujung dari siwak itu berada di lidahnya, ya. Wa huwa yaqul, dan Nabi ketika lagi menyapu lidahnya, mengusap lidahnya nih Bapak-bapak. Jadi nanti membersihkan lidah itu, nih Nabi nih, ya, hamzah ma'ain, gitu. Apa maknanya dok? Mau muntah. Kalau disapu lidahnya itu, wasiwaku fi, sementara siwaknya masih ada di mulutnya. Ka'annahu yatahawwa'u, seakan-akan beliau ingin memuntahkan. Emang begitu. Jadi jangan kapok Pak. Kalau siwak, selesai siwak gigi kemudian menyapu lidah, kalau terlalu dalam seperti itu, gitu ya. Kalau beliau gitu ya. Kita kan siwaknya cuma gigi, ya. Kalau pakai sikat gigi cuma giginya, tapi lidahnya tidak, ya. Subhanallah. Babul mashi 'alal khufain. Yang akan datang kita akan membicarakan tentang menyapu khuf. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting ini. Sekarang ini di anak-anak muda ini, terutama generasi muda putri itu, ada istilah hijrah. Ketika dia benar-benar hijrah, anak-anak muda itu yang kerja di bank konvensional, mereka ada yang berhenti dari kerja di bank-bank konvensional. Bahkan ada di antara mereka itu yang berhenti dari pegawai negeri, karena alasannya pegawai negeri itu sumber keuangan negara kita itu tidak semuanya dari yang halal. Kan income negara itu dari ternak babi, pajak babi, pabrik minuman bir itu di Tangerang, pabrik bir itu besar sekali. Nah, apakah sumber pendapatan negara yang tidak halal itu masuk menjadi satu aset, kemudian itu menjadi APBN, APBD untuk pegawai, apakah itu hukumnya haram? Sehingga anak-anak muda ini susah-susahnya jadi pegawai negeri, udah masuk malah keluar gitu. Nah, ini nanti ada pembahasannya sendiri Pak. Nanti pada babnya kita akan bicarakan. Tapi yang sekarang yang kita mau bicarakan itu mereka wudu nih. Anak-anak hijrah ini yang perempuan nih, wudu. Waktu basuh kaki itu alasannya karena di mall, di airport, di tempat-tempat umum itu bersatu dengan laki-laki, maka dia tidak mau kelihatan
kakinya ketika berwudu, maka dia membasuh kaos kakinya. Alasannya karena ada hadis dalam riwayat Sunan Abu Daud, wa masaha alal jawrab, Nabi menyapu kaos kaki, bukannya khuf tapi jawrab. Nah itu nanti bapak-bapak ibu-ibu jangan penting mana bedanya khuf, mana bedanya jawrab. Dan kenapa dalam Sunan Abu Daud itu dibahas, disampaikan hadis itu, orang yang tidak mengerti mustalahul hadis, cuma membaca hadis, akhirnya seperti itu. Jumatan bapak-bapak pakai dasi, pakai jas karena ruangan AC, tapi pakai kaos kaki. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau berwudu menyapu jabirah, dianggapnya itu ya dihukumkan sama kaos kaki dengan jabirah, disamakan dengan khuf itu, maka itu masalah secara keilmuan. Nah insyaallah yang akan datang kita bahas ini. Ini mah promo supaya ngaji lagi. Saya kira itu. Silakan, masih ada beberapa menit untuk pertanyaan. Satu pertanyaan. Ya, silakan. Hah? Baca basmalah saja. Ya, baca basmalah saja, siwa. Ya. Ya. Dulu di zaman Nabi tidak ada pasta gigi dan belum ada sabun seperti sekarang. Maka nanti pembahasannya itu menarik ya. Orang yang dijilat anjing atau babi 7 kali membasuhnya, salah satunya biturab, dicampur dengan tanah. Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, mengatakan dulu belum ada sabun, sekarang udah sabun, gak usah 7 kali, sekali aja tapi pakai sabun. Itu Bung Karno. Dulu pakai siwak, sekarang pakai plastik tapi ada pasta giginya gitu. Nah ini kan kemajuan zaman, sepanjang dia tidak menyalahi, ya, sepanjang dia tidak menyalahi ketentuan yang sunnah, maka boleh. Kalau dulu memang siwak saja, tidak ada pasta giginya. Sekarang tidak pakai kayu, tapi pakai produk yang udah jadi, pakai plastik kali ya. Nah, plastik yang lembut gitu, dikasih pasta gigi. Saya kira dia hukumnya sudah siwak. Hanya saja siwak untuk satu sholat aja 5 kali. Kalau kita sehari semalam cuma 2 kali siwak. Bapak-bapak ada yang mandinya 3 kali? Ada ya. Paling 3 kali paling banyak. Kalau di Jawa Timur daerah panas, orang mandinya 3 kali, pagi, siang, sore gitu, karena panas cuaca. Tapi cuma 3. Jadi kita itu sekurang-kurangnya bersiwak itu 25 kali dalam 5 kali sholat. Jadi dia tetap berfungsi sebagai siwak, tetapi volumenya kurang banyak. Nah, jadi walaupun sudah sudah sikat gigi, sebaiknya bawa siwak ya, karena siwak terus. Sehingga Nabi mengatakan kalau tidak memberatkan, aku wajibkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ali
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min 'ainin la tadma'. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.